Setiap beri kebaikan. Tiap tetesan, tiap gigitan, tiap kucuran, tiap gosokan, tiap basuhan, tiap kilauan, setiap hari. Tiap episode dukung edukasi dan perawatan gigi. Tiap Sunlight dukung wanita jadi pengusaha makanan. Setiap beri kebaikan. Unilever. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Windy Ramdanisha Fitri dengan NIM 2302020021, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, kelas B1 Manajemen, dengan dosen pengumpu adalah Ibu Dr. Asnawati SEMM pada jurusan Manajemen Keuangan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Kinerja sebuah perusahaan merupakan tolak ukur utama dalam menilai stabilitas, pertumbuhan, dan berkelanjutannya bisnis. Untuk memahami secara mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dari PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang berdiri pada tanggal 5 Agustus 1993 di Jakarta. Unilever ini memproduksi seperti makanan, minuman, produksi pembersih, dan perawatan tubuh. Unilever juga adalah perusahaan barang rumah tangga ketiga di dunia. PT Unilever Indonesia Tbk secara rutin mengeluarkan laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut memberikan gambar tentang kinerja keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, laba bersih, dan aset-aset atau kewajibannya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah rasio atau ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen di laporan keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan antar periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan yang pada saat ini atau yang akan mendatang. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis dari rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, termasuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Yang keempat, ada profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam menghubungannya dengan penjualan total, aktiva maupun modal sendiri. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Di tahun 2021 aktiva lancarnya ada Rp7.642.208 dibagi dengan hutang lancar yaitu ada Rp12.445.152 dengan hasilnya 0,6140. Di tahun 2022 ada Rp7.567.768 dibagi dengan hutang lancar yaitu Rp12.442.223 dengan hasilnya 0,6082.
Dan di tahun 2023 aktiva lancarnya adalah 6.191.839 dengan hutang lancar yaitu 11.223.968 rupiah. Hasilnya adalah 0,5516. Dari hasil yang saya berikan, kita dapat mengetahui bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2023, rasio lancar mengalami penurunan di mana pada tahun 2021, rasio lancar yang dihasilkan 0,61 kali, lalu terjadi lagi penurunan sebanyak 0,60 kali, dan tahun 2023 0,055 kali. Maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk kurang baik karena perusahaan dapat dikatakan belum mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Yang kedua itu ada cash ratio atau rasio kas. Rumusnya adalah kas atau setara kas dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2021, kasnya ada 590.309 rupiah dibagi dengan utang lancar yaitu 12.445.152 rupiah dengan hasilnya 0,047432. Pada tahun 2022 itu kas dari PT tersebut ada 509.882 rupiah dengan utang lancarnya yaitu 12.442.223 rupiah dengan hasilnya 0,04744. Pada tahun 2023 kasnya ada 1.020.598 rupiah dibagi dengan 11.223.968 dengan hasilnya 0,090930. Dari hasil yang diperoleh menggambarkan adanya penurunan dan ada juga kenaikan. Pada tahun 2021 rasio kas yang dihasilkan ada 4%, lalu terjadi lagi kenaikan pada tahun 2021 sebanyak 4,7%. Kemudian mengalami kenaikan 2023 sebesar 9% dari hasil rasio kas yang diperoleh. Maka dapat disimpulkan bahwa kas rasio PT Unilever Indonesia Tbk periode 2021 sampai 2023 masih berada di bawah rata-rata industri, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dilihat dari liquid ratio berada pada kategori kurang baik. Dari hasil tersebut, perusahaan dapat dikatakan belum mampu menuruti kewajiban lancar dengan menggunakan kas atau setara kas. Yang ketiga itu ada rasio cepat. Rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Pada tahun 2021, aktiva lancarnya ada 7.642.208 dikurang dengan persediaan yaitu 2.865.683 rupiah dibagi dengan utang lancar yaitu 12.445.152 rupiah dengan hasilnya 0,383. Pada tahun 2022, aktiva lancarnya ada 7.567.768 dikurang dengan persediaan yaitu 2.625.116 rupiah dibagi dengan utang lancar yaitu 12.442.123 rupiah dengan hasilnya 0,397. Pada tahun 2023, aktiva lancar yaitu 6.191.839 rupiah dikurang dengan persediaan yaitu 2.422.042 rupiah dibagi dengan 11.223.968 rupiah dengan hasilnya 0,334. Maka dapat disimpulkan bahwa quick ratio PT Unilever Indonesia periode 2021 sampai 2023 masih berada di bawah rata-rata industri, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Unilever berada di kategori kurang baik. Dari hasil tersebut, perusahaan dikatakan belum mampu mencukupi kewajiban lancar dengan menggunakan kas atau setara. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya total utang
dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2021 total utang yaitu 14.747.263 dibagi dengan total aktiva yaitu 19.653.2 rupiah, sama dengan hasilnya adalah 0,77 dengan persentase 77%. Pada tahun 2022, total hutang yaitu 14.320.958 rupiah dibagi dengan total aktiva yaitu 18.318.114 rupiah dikali dengan 100%, jadinya 0,78, persentasenya adalah 78%. Pada tahun 2023, total utang itu ada 13.282.848 dibagi dengan total aktiva yaitu 16.664.086 rupiah, sama dengan 0,79, dipresentasikan adalah 79%. Dari hasil perhitungan yang diperoleh menggambarkan adanya kenaikan pada tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021, rasio utang terhadap aset sebesar 77%. Lalu terjadi lagi peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 78%. Kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 79%. Dan hasil rasio hutang terdapat aset yang diperoleh diketahui bahwa rata-rata rasio utang terhadap aset selama 4 tahun adalah 78%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk debt to asset rasio yaitu 35%, maka dapat disimpulkan bahwa debt to rasio PT Unilever Tbk pada periode 2021 sampai 2023 masih di atas rata-rata industri, sehingga dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dilihat dari debt to asset ratio berada pada kategori kurang baik. Dari hasil tersebut, perusahaan dapat dikatakan semua pendanaan dibiayai melalui utang, sehingga dengan hasil yang tinggi maka perusahaan juga akan sulit untuk memperoleh pinjaman. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau DER. Rumusnya adalah total hutang dibagi ekuitas. Pada tahun 2021, total hutangnya adalah 14.747.263 rupiah dengan ekuitasnya 19.068.532 rupiah. Dengan hasilnya 0,77 dalam presentasinya adalah 77%. Di tahun 2022, total hutang yaitu 14.320.858 dibagi dengan ekuitas yaitu 2.997.256 rupiah, sama dengan 3,58, dalam presentasinya adalah 358%. Di tahun 2023, total hutang yaitu 13.282.848 dibagi dengan ekuitas yaitu 3.381.238 rupiah dengan hasilnya 3,92. Dalam presentasinya adalah 392%. Dari hasil perhitungan rasio hutang terhadap modal yang diperoleh pada tahun 2021 yaitu 77%, meningkat pada tahun 2022 sebesar 358%. Pada tahun 2023 sebesar 392%. Dari hasil tersebut, maka akan sulit bagi perusahaan mencari tambahan pinjaman. Utang terhadap aset sebesar 77%, lalu terjadi peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 78%. Pada tahun 2022, kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 79%. Dari hasil rasio utang terhadap aset yang diperoleh diketahui bahwa rasio utang terhadap aset selama 4 tahun adalah 78%. Jika dibanding dengan rata-rata industri untuk debt to asset rasio PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2021 sampai 2023 masih berada
di antara rata-rata industri sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT tersebut dilihat dari debt to asset rasio berada pada kategori kurang baik. Hasil tersebut, perusahaan dapat dikatakan semua pendagangan dibiayai melalui hutang. Sehingga dengan hasil yang tinggi, maka perusahaan juga sulit untuk memperoleh pinjaman. Selanjutnya ada Return on Asset atau ROA. Rumusnya laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2021, laba bersihnya adalah 7.496.592 dibagi dengan 19.068.532 sama dengan 0,39 dengan persentasenya adalah 39%. Di tahun 2022, laba bersihnya adalah 6.992.803 dibagi dengan total aktivanya adalah 18.318.114 rupiah sama dengan 0,38 dalam persentasenya adalah 38%. Di tahun 2023, laba bersihnya adalah 6.201.876 rupiah dengan total aktivanya adalah 16.664.086 rupiah sama dengan 0,37 dalam persentasenya adalah 37%. Dari hasil perhitungan yang diperoleh menggambarkan adanya penurunan pada tahun 2021. Rasio hasil pengembalian atas aset yang diperoleh adalah 39%. Lalu terjadi lagi penurunan pada tahun berikutnya 2022 menjadi 38%. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 37%. Dari hasil pengembalian aset selama 4 tahun adalah 38%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk rasio return on asset yaitu 20%, maka dapat disimpulkan bahwa return on asset PT Unilever Indonesia Tbk periode 2021 sampai 2023 masih berada di atas rata-rata industri, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan dilihat dari return of asset berada di kategori baik. Pada hasil tersebut, perusahaan dikatakan mampu mengoptimalkan aset sehingga telah menciptakan penjualan dan menghasilkan laba. Yang terakhir ada Return on Equity atau ROE. Rumusnya laba bersih dibagi total modal atau ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2021, laba bersih adalah 5.758.148 rupiah dibagi dengan total modal atau ekuitas adalah 4.321.269. Hasilnya adalah 1,332 dalam persentasenya adalah 133,2%. Di tahun 2022, laba bersihnya adalah 5.364.761 rupiah dibagi dengan total modal atau ekuitasnya yaitu 3.997.256 rupiah sama dengan 1,342 atau dalam presentasinya adalah 134,2%. Di tahun 2023, laba bersihnya adalah 4.894 rupiah dibagi dengan modal ekuitasnya yaitu 3.381.239 rupiah sama dengan 1,419. Dalam persentasenya adalah 141,9%. Return on equity merupakan sebuah rasio dalam melakukan perhitungan untuk memperoleh laba bersih atas modal yang dimiliki perusahaan. Hasil yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 133,42%, tahun 2022 sebesar 1,342%, dan tahun 2023 meningkat sebesar 141,9%. Sehingga dalam hal ini perusahaan mengalami peningkatan
atas kinerja perusahaan di mana dalam penggunaan modal sudah cukup maksimal dalam menciptakan laba yang bersih dan yang besar. Hal ini perusahaan dapat meningkatkan perusahaan terutama dalam bidang barang menggunakan memperoleh keuntungan yang besar ke depannya dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan terutama pada modal yang dimiliki. Baik, sekian video dari saya. Dan sekian juga penjelasan dari saya tentang analisis keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk.